Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maskur SPD MT. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Teguh Umar. Saat ini saya dipercayakan oleh Prodi untuk mengajar mata kuliah motor bakar, di mana motor bakar merupakan mata kuliah pilihan wajib pada Prodi Teknik Mesin dengan bobot SKS 3 SKS. Saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah yang akan saya ajarkan dengan pendekatan metode DIA atau yang sering disebut dengan Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan cara saya menjelaskan apa saja yang akan saya sampaikan di setiap materi yang akan saya ajarkan kepada mahasiswa. Interaction, bagaimana cara interaksi dan komunikasi antara saya dengan mahasiswa sehingga proses belajar mengajar menjadi lancar. Kemudian assessment adalah cara saya mengukur dan mengevaluasi mahasiswa sesuai dengan kemampuan mereka secara objektif. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah yang akan saya ajarkan, yaitu mata kuliah motor bakar. Pada mata kuliah motor bakar ini membahas tentang siklus udara untuk siklus Otto atau spark ignition engine, dan juga siklus diesel atau juga disebut dengan compression ignition engine. Kemudian siklus udara bahan bakar, siklus aktual, proses pembakaran pada spark ignition engine, dan compression ignition engine. Saya juga akan menjelaskan tentang bahan bakar untuk spark ignition engine dan compression ignition engine. Kemudian komponen-komponen utama dari spark ignition engine dan compression ignition engine. Dan terakhir adalah uji kinerja dan analisa gas buang. Ada beberapa capaian pemeliharaan dari mata kuliah motor bakar ini, diantaranya adalah yang pertama, mampu memahami prinsip dasar dan proses pembakaran, cara kerja, uji kinerja dan analisa gas buang pada motor pembakaran dalam. Yang kedua, mampu memahami karakteristik dasar dan uji kerja motor pembakaran dalam, khususnya spark ignition engine dan compression ignition engine. Yang ketiga, mampu menerapkan matematika sains dan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah rekayasa pada sistem mekanika. Dari 16 kali pertemuan, ada beberapa materi pokok yang harus saya sampaikan, diantaranya adalah sejarah pengembangan dan pengantar motor pembakaran dalam. Kemudian terkait dengan siklus udara standar untuk spark ignition engine dan compression ignition engine. Kemudian siklus udara bahan bakar. Kemudian proses pembakaran di dalam spark ignition engine dan compression ignition engine. Kemudian komponen-komponen utama dari spark ignition engine dan compression ignition engine. Dan yang terakhir adalah uji kinerja dan analisa gas buang. Sumber referensi yang saya gunakan diantaranya adalah buku Mathur dan Sharma yang berjudul A Cost of Internal Combustion Engine. Kemudian buku Hewitt yang berjudul Internal Combustion Engine Fundamental, dan terakhir adalah buku Ganesha yang berjudul Internal Combustion Engine. Baik, sekarang saya akan menjelaskan metode DIA yang saya gunakan. Yang pertama, delivery adalah cara saya menjelaskan dan menyampaikan materi kepada mahasiswa. Cara penyampaian materi yang saya adalah dengan memberikan PPT dan materi yang saya sampaikan. Yang kedua, interaction. Interaction adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas sehingga pengelolaan kelas menjadi lebih interaktif. Dalam mengelola kelas, saya terlebih dahulu menjelaskan secara detail tentang materi yang saya sampaikan dan saya berikan contoh penyelesaiannya.
Setelah itu saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan menjawab terkait dengan materi yang saya berikan. Yang ketiga adalah asesmen. Asesmen adalah bagaimana saya menilai mahasiswa, di mana sistem penilaiannya sudah tercantum di dalam kontrak perkuliahan. Saya akan menilai mahasiswa secara objektif dan benar-benar kepada mahasiswa yang fokus terhadap pengajaran yang saya berikan, dan kecakapan mereka dalam bertanya dan menjawab setiap pertanyaan yang akan saya berikan di setiap pertemuan. Bentuk penilaian yang saya berikan adalah dengan ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Berikut akan saya tampilkan video penilaian yang saya buat dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk melaksanakan kajian pada minggu pertemuan keempat ya. Di pada pertemuan keempat kita akan membahas terkait dengan siklus data standar untuk spark ignition engine dan compression ignition engine. Ya. Baik, pada siklus ini ya. Ini ada dua perbedaan pada SIE dan CIE, di mana SIE spark plug itu lebih ke siklus Otto dan CIE itu merupakan siklus CC. Ya. Di ini di siklus yang terbakar, yang pertama yang membedakan adalah jenis motor bakar. Jadi pada siklus motor ideal spark ignition itu umumnya digunakan pada motor Mitsubishi. Sedangkan pada compression ignition engine ini itu digunakan pada siklus CC. Ya, itu berdasarkan jenis motor bakar. Kemudian itu berdasarkan siklus udara pada motor bakar itu ada namanya siklus udara volume konstan pada siklus Otto atau pada motor bensin ya. Yang di atas ini. Kemudian siklus udara tekanan konstan atau siklus diesel ini terjadi pada motor diesel. Sedangkan siklus udara tekanan terbatas itu siklus gabungan, di mana pada siklus ini itu pembakaran terjadi pada volume konstan dan juga tekanan konstan. Ya. Yang pertama kita akan membahas sedikit tentang siklus Carnot. Ya. Siklus Carnot merupakan siklus ideal yang terdiri dari dua proses isotermal dan dua proses adiabatik. Di mana di sini bisa kita lihat ini diagram PV diagramnya, ya. A ke B itu merupakan proses isotermal, ya. Kemudian C ke D juga merupakan pada proses isotermal pada pembuangan kalor. Sedangkan B ke C adalah proses adiabatik, di mana proses adiabatik ini tidak ada penambahan kalor, dan D ke A juga pada proses kompresi adiabatik, itu juga tidak ada penambahan atau pengurangan kalor. Di mana di sini T1 lebih besar daripada T2, ya. T1 adalah kalor yang diberikan pada gas oleh reservoir suhu tinggi, dan T2 kalor yang dilepas oleh gas reservoir suhu rendah. Ya, ini merupakan ilustrasi dari mesin kalor. Ya, di sini terkait dengan siklus Carnot ada yang ditayangkan? Pak, saya bertanya Pak. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak tentang bagaimana langkah-langkah pada siklus Carnot. Oke. Bagaimana langkah-langkah pada siklus Carnot? Nih, ada yang bisa mampu menjawab? Baik, saya akan menjawab. Ya, silakan. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya yaitu Uki. Bagaimana langkah-langkah pada siklus Carnot? Yaitu proses AB merupakan pemuaian isotermal pada suhu T1. Kemudian proses DC merupakan proses adiabatik. Proses CD pemempatan pada suhu T2, dan proses DA adalah proses pemempatan pada adiabatik. Sekian dari saya. Terima kasih Pak. Oke, jadi ini seperti saya sampaikan tadi ya,
ada apa yang disampaikan oleh Saudara Ahmad Yanto bahwa dari AB merupakan proses pemuaian isotermal. Di sini proses pemuaian isotermal yang terjadi pada suhu T1, suhu tinggi ya T1. Di mana di situ proses ini terjadi karena adanya pemasukan kalor T1 di sini. Ya, sehingga di sini ada proses kerja dari A ke B atau kerja WAB. Ya, kemudian pada siklus berikutnya adalah proses B ke C. Proses B ke C merupakan proses pemuaian adiabati atau ekspansi adiabati. Jadi di mana ekspansi adiabati ini terjadi proses penurunan temperatur dari T1 ke T2. Ya, dan di sini menghasilkan kerja B ke C ini. Jadi menghasilkan kerja B ke C. Sedangkan C ke D adalah proses pemuangan kalor. Ya, pada proses pemuangan kalor ke suhu atau reservoir T2. Ya, di sini terjadi penurunan. Di sini terjadi proses kerja C ke D. Dan D ke A adalah proses pemempatan adiabati atau kompresi adiabati. Di sini kerja diberikan pada siklus ini dari D ke A. Ya, jadi paham ya? Jadi dari sini bisa dilihat ilustrasi daripada siklus Otto. Ini siklus Otto merupakan siklus reversible ya, reversible pada sebuah siklus ya, di mana gambarnya ini menunjukkan bahwa di sini mesin kalor merupakan mesin yang merubah energi menjadi tenaga atau mengkonversikan energi menjadi usaha. Ya, ini sesuai dengan hukum termodinamika ke-1. Kemudian ada juga namanya sistem atau siklus Carnot irreversible. Ya, atau siklus terbalik itu biasanya digunakan pada penerapan hukum termodinamika kedua. Ya, apa hukum termodinamika kedua? Apa hukum termodinamika kedua? Baik Pak, saya akan menjawab. Kalor mengalir secara konstan dari benda bertemperatur tinggi ke rendah, tetapi tidak sebaliknya, kecuali pada kedua benda tersebut dilakukan pemaksaan dengan usaha luar. Baiklah. Oke ya. Jadi kalau dalam perpindahan panas ya, itu panas bisa mengalir dari tempat bertemperatur tinggi ke tempat bertemperatur rendah, tapi tidak bisa terjadi sebaliknya. Artinya panas dari dingin tidak bisa berubah menjadi panas, temperatur dingin tidak bisa berubah menjadi panas, kecuali dengan adanya alat bantu ya. Dia bisa berupa pompa kalor. Ya, biasanya kalau pada siklus itu menggunakan mesin kalor, sedangkan pada siklus reversible itu memanfaatkan pompa kalor. Ya, ini efisiensi mesin Carnot ini menerapkan hukum termodinamika ke-1 atau hukum kegagalan energi. Ya, mana hukum kegagalan energi apa? Energi masuk sama dengan energi keluar. Jadi banyaknya energi masuk sama dengan adalah energi keluar, karena sifat energi itu adalah kekal, tidak berubah. Di sini bisa dilihat Q sama dengan delta U plus W, di mana Q merupakan energi dalam tambah kerja. Ya, jadi Q ini bisa berubah Q masuk dan Q keluar, Q yang ditambahkan dan Q yang dihasilkan. Ya, sama dengan di sini kalau pada mesin kalor tidak ada perubahan energi, maka delta U sama dengan 0. Ya, ini adalah W kerja yang dihasilkan. Sehingga W ini bisa dihitung W sama dengan Q1 kurang Q2. Jadi efisiensi ditentukan dari perbandingan usaha yang dilakukan terhadap kalor. Ya, artinya jumlah kerja yang bisa dimanfaatkan terhadap energi yang dimasukkan. Jadi persamaan efisiensi saya lihat di sini, efisiensi sama dengan W per
Q1, di mana W merupakan Q1 kurang Q2 per Q1, atau sama dengan 1 kurang Q2 per Q1. Jadi pada siklus Carnot ya, hubungan pada siklus Carnot berlaku hubungan Q1 per Q2 per Q1 ya, sama dengan T2 per T1, dan itu tidak berlaku pada siklus Otto maupun pada siklus Diesel ya, sehingga persamaannya menjadi efisiensi sama dengan 1 kurang T2 per T1. Oke, lanjut ya. Kemudian lanjut ke satu lagi, siklus Otto ya. Siklus Otto merupakan siklus ideal pada motor torak dengan sistem pengambilan nyala bunga api dari busi. Jadi siklus Otto juga disebut dengan siklus pada volume konstan ya, di mana bahan bakar dimasukkan dalam ruang bakar dan terjadi proses pembakaran ya. Jadi pada siklus Otto, untuk menghasilkan satu kali usaha itu membutuhkan 4 langkah. Yang pertama langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Dan untuk melakukan langkah itu ya, poros engkol perlu berputar 720 derajat untuk bisa melakukan 4 langkah tersebut ya. Jadi satu kali putaran poros engkol itu adalah menghasilkan 2 langkah ya. Itu bisa berupa langkah hisap, kemudian langkah kompresi, dan pada berikutnya adalah langkah usaha dan langkah buang ya. Ini kita lihat, ini ada proses diagram PV ya. Ini ada proses isentropik kompresi. Pada saat proses kompresi ini atau kompresi isentropik ini, piston naik dari TMA ke TMB. TMB dari TMB ke TMA ya. Jadi ditunjukkan pada gambar di sini 2 ke 3, sehingga terjadi peningkatan tekanan. Kemudian pada gambar berikutnya adalah pada gambar pemasukan kalor ya. Pada gambar pemasukan kalor di sini 2 ke 3 I masuk ya. Ini di sini ada penambahan kalor. Kemudian 3 ke 4 adalah proses ekspansi isentropik ya, ekspansi isentropik ataupun ekspansi adiabatik ya. Ini proses usaha. Kemudian 4 ke 1 adalah proses pembuangan kalor. Di sini juga terjadi penurunan tekanan. Jadi ini terjadi pada volume konstan ya. Dan kemudian pada TS diagram juga seperti itu ya. 1 ke 2 pada saat proses kompresi ini ada peningkatan tekanan, temperatur ya. Kemudian pada 2 ke 3 saat key in kalau masuk, ini terjadi peningkatan temperatur ya. Jadi peningkatan temperatur. Dan 3 ke 4 adalah proses ekspansi atau ekspansi isentropis ya. Jadi S-nya itu konstan, tidak berubah. Dan 4 ke 1 oleh proses pembuangan kalor pada volume konstan. Ini siklus ideal Otto volume konstan, bisa lihat dalam gambar ini. Nih sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya. Oke, silakan Marianto. Saya ingin bertanya Pak, kenapa siklus itu disebut siklus volume konstan? Oke, ada yang bisa membantu menjawab? Ya. Oke, coba Fadil. Siklus Otto disebut volume konstan karena proses pembakaran atau proses pemasukan kalor terjadi pada volume konstan. Kemudian langkah pembuangan atau pengeluaran kalor juga terjadi pada volume konstan. Ya. Oke, ya, dimana di sini pada kenapa siklus Otto itu disebut dengan volume konstan? Dimana pada proses pembakaran atau pemasukan kalor terjadi pada volume konstan 2 ke 3. Jadi di mana kita bisa melihat volume konstan? Ini terjadi pada titik mati atas, ya. Saat piston berada pada titik mati atas, itu terjadi pemasukan kalor melalui apa? Melalui busi atau spark plug ignition.
Ya. Kemudian langkah pembuangan atau pengeluaran galon juga terjadi pada volume konstan. Ya, pada 4:1. Ini terjadi pada MB. Ya, setelah dikompresi turun, ya, ini juga dibuang melalui ini bukan pada TMB ya, bukan terjadi pada TMA. Jadi pada TMA juga. Karena saat pembuangan galon kartu masuk tertutup dan kartu buang terbuka. Jadi di proses ini kita bisa lihat proses ke-1 adalah proses 0 ke 1 adalah proses memasukkan menambahkan, ya, angka hisab pada tekanan konstan. Kemudian langkah 1 ke 2 adalah langkah kompresi. Di sini terjadi proses pengembangan bahan bakar dan udara, ya, sehingga tekanan dan temperatur naik. Dan 2 ke 3 adalah proses pembakaran atau pemasukan kalor. 3 ke 4 adalah proses ekspansi adiabatik atau isentropik. Ya, proses di sini proses ekspansi, proses melakukan usaha. Dan 4 ke 1 adalah proses pembuangan kalor. Ya, 1 ke 0 adalah angka yang terjadi pada tekanan konstan atau angka buang. Kemudian efisiensi untuk siklus Otto dia hampir sama dengan pada siklus Carnot tadi, ya, dimana efisiensi sama dengan W net per I. Jadi efisiensi merupakan perbandingan kerja yang dilakukan terhadap kalor yang diberikan. Ya, W net sama dengan I net per I, dimana I net merupakan is in kurang I out. Jadi I masuk dikurangi I keluar per I atau 1 kurang I out per I. Ya, di sini yang harus diperhatikan tidak berlaku persamaan I out per I sama dengan T2 per T1. Itu tidak berlaku untuk pada siklus tuh, ya. Jadi untuk menghitung I in dan I out, yang pertama penerapan hukum dari mereka pada sistem tertutup. Ya, kenapa sistem tertutup? Karena pada saat itu adalah kartu dalam keadaan menutup. Jadi kartu masuk dan kartu buang dalam keadaan tertutup, ya. Dimana I net sekurang W net sama dengan delta U. Ya, I yang diberikan dengan kerja yang dilakukan merupakan perubahan energi dalam. Dimana pada siklus volume konstan di sini W net sama dengan W other plus WB. Ya. Di sini W other apa? Ada W yang ditambahkan? Tidak ada, kan? Dan WB merupakan W yang terjadi pada proses 2 ke 3, di mana persamaan W adalah integral 2 ke 3 PD dV. Dan karena dia volume konstan, ya, karena volume konstan artinya V2 kurang V1 sama dengan 0. Apapun yang dikalikan dengan 0 menghasilkan 0. Sehingga di sini W net tidak ada kerja yang dilakukan. Jadi untuk panas spesifik, ya, I net 2 ke 3 sama dengan delta U. I net merupakan di sini adalah I masuk pada 2 ke 3, ya. Di I net pada 2 ke 3 adalah I masuk, di mana I, ya, kalau adalah MCV delta T atau MCV T3 kurang T2. Oke. Kemudian penerapan hukum termodinamika sistem tertutup pada tingkat 4 dan 1 pada yang tadi pada angka pembuangan kalor, ya. Di kinet P1 kinet 41 kurang W net 41 sama dengan delta U. Ini sama seperti yang tadi, ya. W net merupakan W other tambah W B 41. W other adalah tidak ada kerja yang ditambahkan, ya. Dan di sini pada Q1 juga tidak ada kerja yang dihasilkan karena terjadi pada siklus atau pada volume konstan. Jadi dV adalah sama dengan 0. Ya, kemudian untuk panas spesifik I net sama dengan delta U. Di sini I net merupakan min I out. Ya.
Jadi Q tadi adalah MJV delta T. Jadi pada iot ini MJV T1 kurang T4. Ya, iot MJV T1 kurang T4 atau MJV T4 kurang T1. Ya, jadi efisiensi thermal untuk siklus Otto ini bisa dihitung. Efisiensi thermal siklus Otto sama dengan 1 kurang iot per I, di mana iot adalah MJV T4 kurang T1 dan in MJV T3 kurang T2. Ya. Nah, sampai di sini ada menanyakan? Oke, kalau ada lagi yang menanyakan, kita sudahi untuk hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah muter bakar. Semoga video pembelajaran yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.